Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama saya Susi Nopalina di channel Ekonomi Asik. Kita masih membahas tentang materi perdagangan internasional dengan submateri kebijakan ekspor perdagangan internasional. Kemarin kita akan membahas tentang apa saja sih kebijakan-kebijakan yang menjadi penghambat atau menjadi faktor pendorong dari perdagangan internasional. IPK-nya adalah mengidentifikasi tujuan kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional. Jangan lupa ya, sebelum lanjut menonton video ini, like, share, and subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya nanti ada video yang terbaru, kalian dapat menerima video tersebut dengan cepat. Oke, materinya tentang ekspor. Maka ekspor mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Dengan ekspor dapat membangun perekonomian suatu negara dan pemerintah. Ekspor yang semakin besar berarti pendapatan devisa juga semakin besar. Apa saja sih kebijakan-kebijakan ekspor? Pertama adalah subsidi. Subsidi adalah bantuan biaya operasional atau administrasi yang diberikan kepada barang atau komoditas lokal di pasar agar harga cenderung stabil dan bisa bersaing di pasar. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah kepada produsen dalam negeri. Biasanya produk impor yang datang dari negara lain harganya lebih murah dibandingkan dengan produk lokal. Nah, disinilah pentingnya peranan pemerintah untuk membantu produsen dalam negeri. Pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk seperti bantuan kredit yang mudah dan berbunga rendah, atau diberikan macam-macam insentif. Ada juga subsidi dengan tarif, adalah dua hal yang sangat mempengaruhi satu sama lain. Sudah subsidi dan ada juga tarifnya. Sehingga dengan adanya kebijakan yang tepat dari pemerintah, diharapkan adanya stabilitas harga di pasar terjadi. Dengan adanya subsidi ini, produk lokal akan lebih mudah dan bisa disamakan dengan produk dari luar atau impor yang ada. Jadi harga bisa bersaing dengan kualitas yang sama. Dengan kata lain, semua kebijakan ekspor bertujuan untuk mendorong ekspor dalam wujud kemungkinan diperolehnya hasil penjualan yang melebihi negara lain, sehingga valuta asing yang diperoleh oleh negara itu lebih besar. Kebijakan pemerintah dalam ekspor ada yang kedua, adanya larangan ekspor. Kenapa ini? Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana pemerintah menginginkan stok dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu. Artinya cukupi dulu kebutuhan masyarakat di dalam negeri, baru kelebihan, baru ke luar negeri. Hal ini sangat berkebalikan dengan larangan impor. Kebalikan nanti ya, kita akan membicarakan video berikutnya adalah impor. Yang mana pemerintah memberhentikan impor dan membatasi atau kuota impor ya, jumlah barang yang beredar. Larangan ekspor ini dilakukan untuk tujuannya menstabilkan harga pada saat itu. Selain itu, stok barang terbatas juga menjadi salah satu indikator yang terlihat pemerintah agar stok barang nasional terpenuhi. Tak hanya itu, pemerintah juga melarang ekspor untuk barang atau komoditas tertentu seperti bahan baku mentah. Contoh larangan ekspor bahan rotan mentah ke luar negeri dengan tujuan untuk memperjualbelikan dalam bentuk olahan rotan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan di mana
kayu rotan harus diubah terlebih dahulu menjadi barang jadi seperti mebel, lemari, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Kenapa? Karena harganya bisa lebih mahal. Kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah diskriminasi harga. Tindakan di mana negara melakukan penetapan harga jual barang atau komoditas dengan harga berbeda di negara lain. Nah, diskriminasi harga ini artinya berbeda pada dua pasar atau lebih yang berbeda terhadap barang yang sama. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perang tarif agar barang dagang laku di pasaran internasional. Untuk diskriminasi harga, biasanya tarif dikenakan lebih murah atau lebih mahal. Sehingga dengan adanya kebijakan ini, pemerintah juga bisa melindungi produk lokal sejenis yang beredar. Penyebab suatu negara melakukan diskriminasi harga adalah pertama, sifat barang yang dijual dapat memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Jadi tidak semua barang ya. Yang kedua, barang tidak dapat dipindahkan dari suatu pasar ke pasar yang lain. Berarti pasarnya tetap. Dan yang ketiga adalah sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar harus berbeda. Jadi elastisitas barang itu diperhatikan juga. Dan yang keempat, produsen dapat mengeksploitasi beberapa sifat konsumen yang tidak rasional. Misalnya ada perbedaan kemasan, ukuran, dan warna. Lanjut, kebijakan ekspor yang keempat adalah dumping. Nah, dumping ini adalah kebijakan penetapan harga jual lebih mahal dibandingkan ketika barang tersebut dijual di luar negeri. Ini saya sebutkan video sebelumnya adalah faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional, ada anti-dumping. Nah, sekarang kita bahas tentang dumpingnya itu sendiri. Jadi, kebijakan ini sangat jarang ditemui dan sebenarnya dilarang dalam perdagangan internasional. Tujuan politik dumping ini untuk menguasai pasar suatu produk di luar negeri. Cara politik dumping dilakukan ketika pasar dalam negeri dikendalikan oleh pemerintah setempat. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan ekspor dan mempromosikan produk ke luar negeri. Politik dumping dapat diterapkan dengan syarat. Jadi, konsumen di dalam negeri tidak akan mungkin membeli barang hasil produk dalam negeri di luar negeri. Selain itu juga, permintaan terhadap barang hasil produksi dalam negeri kurang elastis. Ini syarat yang kedua ya. Kurang elastis dibandingkan dengan luar negeri yang memiliki struktur pasar persaingan sempurna. Atau yang ketiga, adanya kekuatan monopoli dalam negeri lebih besar dibandingkan dengan luar negeri. Ada 3 tipe dumping secara umum yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah persisten dumping, yang kedua predatory dumping, dan yang ketiga adalah sporadic dumping. Apa itu? Persistence dumping adalah cenderung monopoli yang berkelanjutan dari suatu perusahaan di pasar domestik untuk memperoleh profit atau laba maksimum dengan menetapkan harga lebih tinggi di dalam negeri daripada di luar negeri. Yang kedua, predatory dumping adalah tindakan perusahaan untuk menjual barangnya di luar negeri dengan harga lebih murah untuk sementara ini ya. Bedanya tadi enggak. Sehingga dapat menggusur atau mengalahkan perusahaan lain dari
persaingan bisnis. Jadi ada tujuan tertentu kalau yang predatory ini. Setelah dapat monopoli pasar, perusahaan itu menguasai pasar, sudah menang, harga kembali dinaikkan untuk mendapatkan profit maksimum. Waduh, ngeri banget ya politik ini. Oke, dan yang ketiga adalah product dumping. Adalah tindakan perusahaan menjual produknya di luar negeri dengan harga lebih murah. Jadi pada intinya dumping ini lebih murah ya di luar negeri secara sporadik dibandingkan dengan harga di dalam negeri karena adanya surplus, kelebihan produk di dalam negeri. Karena kelebihan, maka kita harus menjual. Nah, tujuan dumping ini untuk menguasai pasar luar negeri dan untuk menghabiskan barang-barang produk lama. Selanjutnya adalah yang kelima, pemberian premi. Nah, apa itu pemberian premi? Adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan ekspor dengan memberikan premi kepada badan usaha atau perusahaan ya, atau industri untuk yang melakukan kegiatan ekspor. Bentuknya apa aja? Ayo, perhatikan penghargaan untuk kualitas barang yang memenuhi standar. Nah, pemerintah memberikan penghargaan untuk kualitas barang yang memenuhi standar kualitas ekspor. Prosedur ekspornya, bagaimana pemerintah membantu para produsen dan biaya ekspor yang lebih murah. Sudah prosedurnya, biayanya juga. Serta bantuan biaya produksi dan pemberian pajak. Wow, ini peranan pemerintah betul ya untuk membantu produsen dalam negeri. Dan penyediaan fasilitas pelabuhan ekspor yang memadai. Jadi lebih cepat nanti. Dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Dan yang keenam adalah politik dagang bebas. Waduh, apa ini lagi ya? Adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketika adanya persetujuan dengan negara lain. Artinya, kita ada perjanjian sebelumnya ya. Penetapan ini biasanya dilakukan melalui perjanjian. Nah, yang kata saya tadi, untuk memperoleh negara itu bebas melakukan perdagangan dengan negara lain tanpa syarat dan tanpa batas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi dagang dan peningkatan produk yang lebih relatif murah. Tidak hanya itu, kebijakan ini sangat menguntungkan karena adanya persaingan mutu. Nah, karena berlomba-lomba bersaingnya dengan bebas tanpa ada syarat, jadi harus memiliki standar yang bagus dengan harga yang lebih murah. Nah, inilah segi positifnya adalah persaingan yang bermutu dan kualitas yang sangat sehat. Yang terakhir, rasanya terakhir nih, kontrol valuta asing. Nah, kita belajar kemarin tentang kurs valuta asing. Nah, sekarang pemerintah mengkontrol tentang valuta asing. Nah, seperti apakah itu? Jika pemerintah berusaha untuk mengatur alat-alat pembayaran luar negeri secara langsung, baik dengan berusaha untuk memegang monopoli pemilikan valuta asing dan mengatur penggunaannya maupun mengatur tingkat kursnya. Nah, selama ini kan kita perhatikan di berita ya, di televisi bahwa ada kursnya berapa, ada kurs mengambang, ada kurs ini. Nah, itu yang ditentukan oleh pemerintah, tindakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengkontrol valuta asing. Tujuan kontrol valuta asing adalah pertama, menutup kemungkinan ketidakseimbangan neraca pembayaran termasuk di dalamnya mencegah mengalirnya modal ke luar negeri. Nah, jangan sampai nanti orang-orang di dalam negeri banyak berinvestasi ke luar negeri. Sayang ya, gitu. Yang kedua adalah memudahkan penyelenggaraan rencana pembangunan nasional. Dan yang ketiga, melindungi industri dalam negeri. Nah, disinilah kebijakan pada intinya, kebijakan ekspor Indonesia, suatu negara adalah ingin melindungi industri di dalam negeri. Dan yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Yang kelima,
memperkuat posisi negara dalam melakukan bargaining untuk perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara lain. Nah, di sini kita, walaupun kita melakukan perjanjian dengan negara lain, jangan sampai kita juga merasa dirugikan. Makanya pemerintah melakukan kontrol valuta asing. Dan yang terakhir, memperluas ekspor terutama menghadapi negara-negara yang melaksanakan kontrol valuta asing. Waduh, kita mengkontrol, negara juga mengkontrol. Berarti kita saling untuk dalam perdagangan internasional ini saling menguntungkan. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga kebijakan ekspor yang saya jelaskan di sini dapat menambah wawasan kita untuk memahami apa itu perdagangan internasional. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe video ini supaya channel ini lebih berkembang. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.